Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi thumma na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para bapak, para ibu, mari kita buka dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Yang di luar bisa masuk ke dalam jika ada ibu-ibu. Baik, kita mulai. Kita memohon kepada Allah dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan hadirnya kita, majlis kita menjadi majlis yang penuh rahmat dan hidayah Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, kita dengan surat tadi memohon kepada Allah. Setelah kita memuji dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian ar-rahmanir rahim, kita memohon kasih sayang Allah, rahmat Allah, agar hati kita ini tetap menjadi hati yang lunak, Pak. Hati kita tidak menjadi hati yang ghalidhal qalbi, hati yang keras, sehingga kerjaannya kalau hati sudah keras tuh emosi terus. Gak ada yang benar dalam rumah tangga, gak ada yang benar dalam berjamaah. Bahkan yang tak kalah, na'udzubillahnya, tak ada yang benar dalam Islam. Itu kalau sudah hati keras. Sehingga Rasulullah itu dalam Quran, dalam surah Ali Imran, agar kamu wahai Nabi Muhammad sukses dalam penyebaran dakwah Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah serta pemirsa yang secara online hadir pada kesempatan kajian rutin ini di Masjid An-Nur Sumber Sekar. Mudah-mudahan kita semua, baik yang hadir secara offline ataupun yang dari tempat masing-masing secara online, dirahmati oleh Allah, diparingi, diberikan oleh Allah kemudahan-kemudahan dalam kehidupan, dalam menjalankan aktivitas, tugas-tugas, termasuk barangkali ada di keluarga kita yang sedang diuji sakit, atau kita sendiri yang hadir ini lagi kurang sehat. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya, digantikan oleh Allah dengan kesembuhan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, seperti edaran yang sudah disebarkan oleh pengurus, Bu, Bapak, panjenengan kalau dingin ke sini, Pak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah
kita ucapkan jazakumullah khairan kepada hamba Allah yang sudah menjadi muhsinin, yang sudah memberikan sarana fasilitas untuk masjid kita tercinta ini. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan rezekinya oleh Allah tambah barakah, tambah melimpah. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, edaran yang sudah disampaikan mungkin oleh pengurus, tema kajian kali ini adalah At-Tadhkirah. Satu kitab yang kami ambil, kitab ini halamannya 1539 halaman. Monggo ibu yang mau punya kitab ini sama bapak, siapkan saja HP-nya, gak usah beli, gratis, PDF. Cuman masalahnya tulisannya gundul dan berbahasa Arab. Nah, silakan dikasih rambut sendiri, ingatan. Nggih. Insyaallah kami akan sampaikan semampu kami dengan memohon pertolongan kepada Allah Al-Faqir. Kami yang lemah di depan ini hanya memohon kepada Allah, mudah-mudahan tidak banyak terjadi kesalahan dalam menyampaikan ilmu dan firman-firman Allah ini. Yang beredar adalah selebaran atau flyer ensiklopedi kematian. Nggih Bu, nggih. Sudah disebar bahwa pengajian malam ini adalah terkait dengan At-Tadhkirah. Ya, kematian. At-Tadhkirah bi ahwalil mauta wa umuril akhirah. Kita ingin oleh Syekh Al-Qurtubi, kita semua ini melalui tulisan beliau yang oleh Allah digerakkan penanya Syekh Al-Qurtubi untuk menulis 1539 belum sampulnya, menulis untuk memberikan tazkirah, peringatan kepada kita semua umat Islam yang masih hidup agar menjadikan kematian sebagai pelajaran yang sangat berharga. Kita ini semuanya akan mati, Bu. Mati. Ada seorang ulama yang mengatakan bahwa indah bagi seseorang itu hamba Allah yang dalam kehidupannya itu adalah kebaikan. Di antaranya adalah dia menunggu dalam hidupnya tidak lain menunggu datangnya panggilan Allah, salat ke salat, Pak. Sehingga antara salat ke salat itu ada wudu yang menjadikan benteng pengendali orang ini tetap istiqamah dalam kebaikan dan tidak melanggar syariat Allah. Itu, Pak. Jadi salah seorang ulama mengatakan keindahan seorang hamba yaitu ini. Ketika Allah jaga dia, salatnya ke salat yang satunya, kemudian Allah jaga hifdzul wudu'nya. Wudu'nya itu, Pak, dijaga sehingga untuk melakukan kemaksiatan, keharaman, kezaliman dan sebagainya, kejahatan itu tidak bisa. Nah, inilah kemudian berangkat dari ini al-abdul faqir ila rabbihil khabir, ya, al-mutanassilu min dhanbihi ar-raji rahmat rabbih, Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh al-Ansari al-Khazraji al-Andalusi thumma al-Qurtubi ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimin ajma'in. Syekh Al-Qurtubi ini sebuah daerah, gitu. Kemudian beliau memuji Allah yang maha tinggi. Kita semua juga memuji Allah, zat yang al-aliyul a'la, al-waliyil maula, alladhi khalaqa fa ahya, di mana Allah yang menciptakan kita dan panjenengan semua, kemudian menjamin kehidupan kita sehingga sampai kita segar bugar bisa ibadah seperti ini. Masya Allah. Wa hakama ala khalqihi bil mauti wal fana'i wal ba'thi ila daril jaza. Ini, Pak, yang ingin kami sampaikan ibu dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah virtualiyin yang ada di tempat masing-masing. Apa kata Syekh Al-Qurtubi? Kami memuji Allah, zat yang maha tinggi, al-wali al-maula, di mana kita berlindung kepadanya, tempat kita berlindung, tempat kita memohon, tempat kita bersinggah, Pak. Bahkan tidak hanya bersinggah, berlabuh.
ya, memohon pertolongan Allah. Kemudian kata beliau, alladzi khalaqa fa ahya. Allah yang telah menciptakan kita, kemudian kita ini ahya. Allah yang menghidupkan kita. Ya, wa hakama li ala halqihi bil maut. Nah ini Pak, Ibu, kita enggak boleh lupa yang satu ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita makhluknya bahwa kamu akan mati. Yang saat ini sehat akan mati. Apapun bentuk dan cara kematian itu, misteri kematian itu berbeda-beda. Ada yang melalui pengantar sakit dulu, nah, kan? Ada yang tidak ada pengantar sama sekali, Pak. Tiba-tiba khalas, tiba-tiba meninggal. Sehat meninggal, baru saja ke pasar meninggal, baru saja ke toko meninggal, baru saja ngantar anak meninggal, baru begitu. Tidak ada yang tahu, ini rahasia Allah. Sehingga beliau mengingatkan kepada kita, mati itu adalah sesuatu yang akan terjadi pada yang namanya makhluk. Wal fana, kemudian kebinasaan. Diingatkan oleh Allah bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita pakai, apa yang kita nikmati saat ini fana, semuanya akan sirna. Pun demikian dengan cara Allah bagaimana mengambilnya. Ada dengan banjir, ada dengan kemudian wabah, ada dengan musibah banjir bandang, ada musibah gempa, longsor, itu semua sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang tak kalah penting, wal ba'fi ila daril jaza, kita nanti kelak akan dibangkitkan oleh Allah untuk suatu keputusan akhir, yaitu jazaan, ke negeri pembalasan, negeri akhirat. Jamaah dirahmati Allah, karena itu kemudian Syekh Al-Qurtubi memulai dalam muqaddimahnya ini dengan satu firman Allah dalam surat Thaha 74 sampai 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu man ya'ti rabbahu mujrima fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. Allahumma arhamna bil Quran. Silahkan dibuka. Ini Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan kepada kita, innahu, kata Allah, sesungguhnya may ya'ti rabbahu, barang siapa yang nantinya dia mendatangi Tuhannya, Allah Tuhan kita, mujriman, ini Pak, dalam keadaan banyak perbuatan jahatnya, banyak sekali kejahatannya, selama hidupnya mujrim, pelaku kriminalitas, dia banyak melakukan dosa, ya, kezaliman. Kemudian tetangganya, kata Rasulullah ketika Rasulullah, ya, dalam satu kitab yang bernama, yang ditulis oleh Imam Bukhari, kumpulan hadis itu, ya, Rasulullah SAW menjelaskan kepada Imam Ali karramallahu wajhah tentang wasaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah khairun nas inda rabbih man khairun nas inda Allah anfa'uhum linnas, atau kama qala.
Jadi sebaik-baik manusia di sisi Tuhannya adalah yang orang lain itu merasakan manfaatnya, bukan kejahatannya. Sehingga Allah mengatakan dalam surat Thaha, panjenengan buka lagi nanti ayat 74, sesungguhnya barang siapa yang nanti datang kepada Allah, meninggal dia dengan membawa kejahatan selama hidupnya, apa kata Allah? Fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya bagi orang pelaku jahat tadi, pelaku dosa tadi, pelaku kezaliman tadi adalah neraka jahanam, tidak mati juga tidak hidup. Ya apa ya? La yamutu wa la yahya. Sehingga dalam ayat-ayat yang lain, tafsir ayat bil ayat, kemudian ini dijelaskan bahwa ketika mereka disiksa, kemudian dengan siksaan Allah menderita, kemudian dia kalau misalnya kulitnya melepuh habis, kemudian bagus lagi gitu kan, disiksa lagi begitu. Intinya sangat mengenaskan. Nah, sehingga oleh Allah kemudian jangan sampai ini terjadi. Yang pertama diingatkan oleh Allah, didahulukan ini. Kemudian dilanjutkan pada ayat 75-nya, wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas salihat fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Tetapi barang siapa kemudian yang datang kepada Tuhannya, mati dia dalam keadaan membawa iman, membawa nilai manfaat, kemudian sebaik-baik orang muslim kata Rasulullah adalah ketika tetangganya itu terbebas dari bawa'iqah, dari gangguannya. Ya gitu kan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam fawaid, juga dalam kitab fawaid, kemudian dalam kitab-kitab hadis yang lain. Jadi yang kedua ini kemudian ini yang ingin kita sama-sama kejar, Pak. Nah, wa may ya'tihi mu'minan, barang siapa yang kemudian dia kembali kepada Allah Tuhannya dalam keadaan membawa iman, membawa kebaikan, amal saleh, qad 'amilas salihat, imannya menghantarkan dia untuk istiqamah mengamalkan amal saleh, apa kata Allah? Faulaika lahumud darajatul ula, maka dia kelak akan mendapatkan derajat tempat yang tinggi, yaitu dijelaskan di ayat berikutnya. Apa ad-darajat al-ula? Yaitu jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, yaitu surga Aden, Bu. Kemudian terkait dengan surga Aden, Allah juga menjelaskan dalam surat Ghafir. Menarik ini, Pak. Kepada siapa jannatu adnin ini oleh Allah dijanjikan, diberikan? Ya, mukmin yang beramal saleh. Kemudian jannatu adnin ini kemudian diberikan kepada siapa lagi? Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim, itu kan dalam surat Ghafir. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyiat wa man taqis sayyiati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Itu, Bu. Indah, Bu. Rabbana, para malaikat itu berdoa kepada Allah, wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum, ya Allah masukkan mereka ke dalam surga-surga Aden. Siapa, Pak? Yang oleh para malaikat dimintakan kepada Allah untuk mengisi surga Aden? Panjenengan semua. Dengan ciri-ciri sebagai berikut kata Allah. Yang pertama, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim, yaitu orang-orang yang membebaskan diri dari mujrim, dari kejahatan, kemudian mendidik dirinya dengan tauhid, mendidik anaknya dengan tauhid, mendidik istri dan keluarganya, familinya dengan tauhid. Kalau sudah iman, amal saleh gandengannya, ayahnya saleh, suaminya saleh, istrinya salihah, putra-putrinya saleh, salihah, oleh Allah dimasukkan ke dalam surga Aden. Persis
Sama dengan ayat ini, bahwa keimanan orang tua, keimanan istri, keimanan suami, anak, keluarga, sanak kerabat, semuanya iman dan beramal salih, maka surga Aden yang diberikan. Artinya Pak, yang didapatkan adalah penghargaan besar berupa naim, berupa kenikmatan ad-darajatul ula, derajat-derajat yang tinggi. Ini Allah yang mengatakan. Kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka kekal di dalamnya, kemudian ditutup Pak. Masya Allah menariknya di sini. Wa dzalika jazaa'u man tazakka. Menarik ini Pak. Dari sisi balaghahnya nanti. Ya. Begitulah kemudian Allah, demikianlah kemudian Allah memberikan jaza, balasan bagi orang yang tazakka, Pak. Tazakka. Jadi Allah tidak mengatakan manittaqa, tapi man tazakka. Artinya apa? Apa artinya tazakka? Tazakka ini adalah proses kita Pak, dari yang kurang, yang banyak salah kepada Allah, banyak maksiat kepada keluarga, banyak dosa, kedengkian kepada sesama, ini kemudian diproses wa yuzakki, tazakka. Sehingga Allah mengatakan tazakka, ya. Dia berproses untuk mensucikan dirinya sehingga dia kemudian menjadi orang-orang yang tidak jahat, tidak mujrim, tidak pendosa. Ini pengantar Bu. Ini baru pengantar dari kitabnya beliau. Ini terdapat pada halaman 109. Halaman terakhirnya 1540, masih jauh. Nah, kita cicil nanti. Pengantarnya sedemikian luar biasa. Loh, kemudian panjenengan nanya, "Loh kok bahas kematian si Ustadz? Toh nanti mati aja kita yang dipikirkan." Loh, orang beriman itu Bapak Ibu, kematian itu menjadi spirit, menjadi semangat, menjadi pendorong untuk sebuah kehidupan yang hakiki. Orang beriman itu kata Rasulullah, kafa bil mauti wa'idha. Menjadi nasihat terbaik bagi orang yang beriman itu ya kematian itu. Fadzakir, karena itu Rasulullah ingatkan terus itu. Jadi orang yang beriman itu melihat kematian bukan sebagai kematian. Ini menakjubkannya. Sekali lagi kami ulang, orang mukmin melihat kematian bukan sebagai kematian. Tetapi kata Allah dalam Al-Qur'an ketika Allah menghibur para syuhada, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Begini Pak, Ibu dan anak-anakku sekalian, jangan kamu mengira orang yang kemudian nyawanya hilang, mati di medan jihad, mati dalam kebaikan, mati dalam memperjuangkan agama Allah, mati dalam memperjuangkan keluarganya, mati dalam rangka mencari nafkah untuk anaknya yang istri, mencari rezeki untuk anaknya yang belajar ilmu. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Mereka itu tidak mati lah. Panjenengan nanti sakaratul maut, panjenengan enggak mati secara hakikat. Bal ahya, dalam ayat yang senada, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tetapi kalian itu hidup di sisi Allah dan terus dialirkan rezeki selama kamu nanti ada di samping Allah di hari akhirat. Jadi hakikat mati bagi orang yang beriman bukan kematian, sekali lagi, bal ahya'un 'inda rabbihim, tetapi hakikatnya adalah hidup selama-lamanya. Jelas Pak ya? Jadi kita ini kemudian jangan terlalu takut untuk itu. Tetapi kemudian dijelaskan oleh Syekh Al-Qurtubi, jangan berdoa untuk mati. An-nahyu an du'a. Kemudian ada larangan dalam bab ini, dalam daftar isinya, dilarang kita berdoa meminta mati Pak. Gak boleh. Mati itu urusan Allah. Yang kita dianjurkan adalah al-isti'dad li yaumi rahilikum. Persiapkan bekal-bekal kematianmu, bukan minta mati. Sehingga redaksi doanya itu indah Pak.
Bukan kita minta sehingga ya Allah, lau kanatil wafat khairun li. Kalau sekiranya kematian ini lebih baik, ini azab kita kepada Allah. Ya Allah, matikan hamba. Enggak. Ya Allah, kalau sekiranya kematian dan wafat itu khairun li, lebih baik dari kepadaku, buatku, tawaffana muslimin, wafatkan hamba dalam keadaan Islam. Nanti kita bahas. Jadi sekali lagi jamaah, kalau ada seorang ustadz membahas kematian di mimbar, di khutbah Jum'ah, di majelis, itu bukan ingin menyampaikan kalian itu akan mati aja, nggak bisa melakukan apa-apa. Justru mati itu disampaikan oleh Allah dalam Quran agar kita punya karya terbaik. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lanjutannya, wa huwal azizul ghafur. Jadi Allah mengatakan, bahkan dalam surat Al-Mulk itu, alladzi khalaqal maut, Allah sebutkan kematian itu terlebih dahulu, Pak. Agar apa? Kita ini orang yang beriman menjadikan kematian sebagai pelajaran utama. Ya, menjadi pelajaran utama. Allah katakan, Allah yang menciptakan kematianmu itu, wal haya, dan kehidupanmu itu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menyampaikan kematian, ulama-ulama menulis tentang kematian itu bukan untuk nakut-nakuti kalian, agar apa? Kalian punya karya ahsanu amala, persiapan yang terbaik. Kalau menjadi suami, mempersiapkan yang terbaik. Kalau menjadi istri, mentaati suami dengan ketaatan yang terbaik. Kalau menjadi seorang pengurus pendidikan, seorang ustaz, bagaimana kemudian memberikan konsep-konsep pendidikan untuk keselamatan mereka ke depan, untuk kehidupan abadinya mereka di surganya Allah, bukan untuk dunianya. Wa dzalika jazaa'u man tazakka. Silakan dibuka di surat Thaha 7476. Jamaah yang dirahmati Allah, ini baru pengantar yang kami sampaikan dari kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Baik, kami lanjutkan. Selanjutnya jamaah ya rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun berada, babu, langsung masuk pada bab an-nahyu an tamanna al-maut wa du'a bihi li dharrin nazal fil mali wal jasad. Ini Pak, larangannya nggih. Larangan kemudian kita tamanna itu ya berangan-angan untuk mati, apalagi nggak ada rasa untuk hidup, sudah pengennya pokoknya sudah mau mati aja gitu pengennya itu. Kalau ada yang begitu, ingat, nggak benar itu ya. Jadi kemudian begini misalnya, waddu'a, atau berdoa bihi, agar mati, lidarrin nazar au nuzil, karena ada apa bahaya ataupun ada kebinasaan yang menimpa dia gitu loh. Misalnya ada seseorang, si fulan mendapatkan ya kemudaratan dalam hidupnya, ya kan? Kemudian sudah putus asa dia, kemudian dia pengen mati saja. Ini tidak boleh. Jadi kalau ada lidhurrin nazala fil mali wal jasad, jasadnya diuji, hartanya diuji, udah pengen mati, maka kita berdoa kepada Allah. Okay? Dari kematian yang buruk, dari kematian yang su'ul khatimah, dari bunuh diri, Pak. Memohon kepada Allah, jangan sampai terjadi. Ya, mencelakai diri, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan dirimu pada kebinasaan apapun bentuknya itu, sampai menghilangkan jiwamu dengan sebab-sebab lidhurrin fil mali wal jasad. Ya. Karena itu dalam riwayat Muslim an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamanna ahadukum al-maut lidhurrin nazala bih. Jangan kamu sekali-kali, kata Rasulullah, diwanti-wanti, salah seorang dari kalian berangan-angan agar mati karena ada satu yang menimpa kepadamu. Fa in kana la budda matmaniyan falyaqul.
Allahumma ahyini. Nah ini Pak, kita diajarkan oleh Rasulullah doanya begini. Kalau misalnya seperti dzurrin massa, ini seperti yang menimpa kepada Nabi siapa Pak, yang diuji bertahun-tahun sakit parah, Nabi Ayyub, luka busuk. Maka doanya yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan hamba jika memang hidup ini kemudian membawa kebaikan kepada hamba. Ya, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Kemudian jika memang ya Allah wafatkan hamba jika memang kematian ini khairan li, ini lebih baik bagi hamba. Nah ini adabnya, doanya. Nah, gak ada kalimat keputusasaan, gak ada tersirat keputusasaan dalam doa. Ya, menyerahkan kepada Allah, ya Allah, in kanatil hayatu khairan li ahyini. Ya, ahyini. Jika kehidupan ini nanti akan menjadikan hamba, membawa kepada kami kebaikan demi kebaikan, keselamatan, ahyina, hidupkan hamba ya Allah dari sisa-sisa umur ini. Tapi jika rasa sakit yang kami derita ini kemudian nanti menjadikan hamba wafat, tawaffani ya Allah maka natil wafatu khairan li. Akhrajahul Bukhari dalam kitab fi sahihihi, ya, dalam jilid 5 dalam kitabnya, kitab Imam Bukhari. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam wa anhu dari Muslim, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanna yanna ahadukumul mauta wa la yad'u bih min qabli an ya'tiyahu innahu idza mata ahadukum inqata 'amaluhu wa innahu la yazid al-mu'min 'umruhu illa khaira. Jadi ini riwayat yang kedua. Jadi akhrajahu Muslim. Jadi apa kata Rasulullah SAW? Jangan sekali-kali kamu ini berangan-angan agar mati. Wala yad'u bihi, jangan berdoa juga agar mati gitu. Min qabli ayyatiyahu, sebelum memang ayyatiyahu, ajal itu datang kepada kita. Menjadi suratan takdir yang memang sudah tertulis dalam catatan takdir kita. Jamaah, ya. Jangan berdoa begitu untuk dimatikan dan sebagainya. Innahu idza mata ahadukum inqata 'amalu. Karena kalau sudah mati, kata Rasulullah, salah seorang kalian itu sudah inqata 'amalu, maka amal-amal perbuatannya sudah terputus. Tidak ada lagi karya, tidak ada lagi kemudian nanti bagaimana kemudian memperbanyak wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kali ini penting. Jadi memohon kehidupan yang terbaik. Sehingga orang jamaah haji itu dipanggil oleh Allah, al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya kan? Kemudian dipanggil juga oleh Allah Subhanahu wa taala jamaah haji itu untuk wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Jadi untuk orang yang berhaji datang kepada Allah, kita juga yang sholat datang kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah ini menjadi sesuatu titik poin agar kita memperbanyak bekal-bekal terbaik. Berarti bekal untuk apa? Bukan bekal untuk memperkaya diri, tapi bekal untuk kematian kita. Ya, bukan masalah matinya, tetapi bekal yang untuk kesananya, gitu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, sehingga takwa menjadi bekal terbaik bagi hamba-hamba Allah kita semua. Mudah-mudahan kita ini tidak menjadi orang-orang yang krisis bekal. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang-orang yang oleh Allah dibimbing untuk memperbanyak zat bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. La yatamannayanna ahadukumul mauta imma muhsinan fal'alla ay yazdada khairan wa imma musian fal'allahu ay yasta'tib. Ini dalam Imam Bukhari juga mengatakan, ya, jamaah dirahmati Allah, kami artikan sepengetahuan kami, jangan kamu bercita-cita, berangan-angan, ya, pengen apalagi berdoa agar mati, ya. Maka yang perlu diketahui kata Rasulullah, imma muhsinan fal'allahu ay yazdada khairan.
Ini catatannya. Jadi kalau kita ini menjadi hamba yang muhsin, yang banyak kebaikannya, manfaatnya, ibadahnya, fal'allahu yazdada khairan. Fal'allahu ay yazdada khairan. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah menjadikan kita pada fase itu, pada pada kebaikan itu, Pak. Jadi sudah jangan jangan meminta mati, tapi yang terpenting kita memohon kepada Allah agar kita dibimbing menjadi muhsin dan terus dibimbing oleh Allah yazdada khairan. Kebaikan terus bertambah. Ini yang penting, Pak. Ibu sekalian pemirsa. Kemudian wa imma musian fal'allahu wa yasta'tiba. Nah, kalau kemudian musian fal'allahu wa yasta'tiba. Kalau kemudian banyak kesalahannya, dosanya, ya mudah-mudahan ada isti'tab. Ya, ada isti'tab. Mudah-mudahan kita ini kemudian dibimbing untuk tidak mendekati itu, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kehidupan menjadi ladang kita berbuat baik, maka kita minta kepada Allah seperti tadi. Ini kelanjutan menerangkan hadis yang tadi ya. Jadi yazdad khairan. Namun jika banyak kesalahan, barangkali itu nanti menjadi penghapus ya, kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita memohon kepada Allah, tawaffani in kanatil wafat khairan li. Ya Allah, wafatkan saja hamba jika kewafatnya hamba nanti menjadi kebaikan bagi hamba. Ngatan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la tamannaul mauta fa inna haulal muttala' syadid. Jangan sekali-kali berharap kamu ini berangan-angan, berharap ya segera dimatikan, mati. Ingat kata Rasulullah dari Bazzar ini ya. Haulal muttala' syadid. Ya. Ingat haul, kematian itu serem. Haul itu serem. Ya, khauf, menakutkan. Al-haul itu al-khauf. Wal amru syadid. Dan ini perkara yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Ini luar biasa. Ini dalam Al-Athar li Ibn Al-Athir ya. Ibn Al-Athir. Wa inna minas sa'ada an yatula umru al-'abdi hatta yarzuqahu Allahu al-inabah. Nah, ini Pak, Ibu. Catat, Bu. Dan sesungguhnya termasuk kebahagiaan bagi seorang hamba, kata Nabi Muhammad, ayyatula umruhu, diberikan injury time, tambahan umur ya, hatta yarzuqahullahu al-inabah, sehingga tambahan umur itu kemudian digunakan untuk taubat kembali kepada Allah. Oh, ini Pak pesannya Rasulullah baginda Nabi Muhammad. Jangan kamu kemudian ngarep mati aja, berdoa yang terbaik. Kemudian Rasulullah mengatakan orang yang bahagia, hamba yang bahagia itu ketika ada sisa umur, injury time dari kehidupannya, bonus tambahan usia, itu kemudian menjadi tempat dia untuk taubat kepada Allah. Yarzuqahullahu al-inabah. Ini dibahasakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya merupakan rezeki, Pak. Karena itu Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-mamat. Ulama itu mengajarkan satu doa itu. Saya lupa nama ulama ini, apa Fudail bin Iyad atau siapa, lupa saya. Intinya doanya adalah Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-mamat. Ya Allah, rezekikan kepada kami pertaubatan yang nasuha, yang murni, yang benar-benar tulus sebelum kami mati. Maka sangat koheran, sangat berhubungan sekali dengan hadis ini. Ayyatul umruhul abdi hatta yarzuqahu Allahul inabah. Jadi taubat itu merupakan rezeki, Pak. Kalau ada orang yang di masa tuanya kemudian sadar kembali kepada Allah, ini rezeki dari Allah. Sehingga dalam Al-Quran, kewajiban seseorang hamba ketika umur 40 tahun paling tidak ada 5. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday. Yang pertama, Pak, kalau sudah umur 40 tahun, maka tugas seorang hamba manusia yang sudah 40 tahun umurnya itu adalah auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya.
banyak bersyukur, meminta bimbingan kepada Allah agar menjadi pribadi yang pandai mensyukuri nikmat Allah yang sudah dinikmati selama paruh usianya. Pertama, wa ala walidayya. Kemudian yang kedua, orang kalau hamba sudah berumur 40 tahun, kalau belum baik kepada kedua orang tuanya, masalah. Karena itu pesan Allah dalam Al-Quran itu, Rabbi auzi'ni, Pak, surat apa Pak? Al-Ahqaf kalau tidak keliru. Al-Ahqaf, okay? Al-Ahqaf. Setelah Allah berwasiat kepada seorang anak agar berbuat ihsan kepada orang tuanya yang hamil mengandung dalam keadaan kurha wa wada'athu kurha, melahirkannya pun dalam keadaan kurha, Pak. Berat sekali, susah payah. Kemudian Allah ingatkan, kalau kamu sudah balaga asyuddahu wa balaga arba'ina sana, kalau sudah dewasa, kemudian masuk usiamu 40 tahun, Pak. Usia matang, Nabi diangkat 40 tahun. Ada apa dengan angka 40 tahun? Ini penting. Yang belum 40 tahun sudah persiapan. Yang sudah lewat 40 tahun banyak belajar. 40 tahun ini adalah usia penentuan. Kata para ulama, penentuan. Sehingga Rasulullah juga menyampaikan dalam Al-Ahqaf, kalau sudah 40 tahun, yang pertama banyak bersyukur, yang kedua berbuat baik kepada orang tua, baik yang masih hidup terlebih ataupun yang sudah mendahuluinya. Wa ala walidayya. Kemudian yang ketiga, wa an a'mala salihan tardah. Sudah mempersiapkan, memilih nih, mempersiapkan diri untuk beramal saleh, tardahu, tidak hanya amal saleh saja, tetapi tardahu, amal saya ini diridhai enggak sama Allah. Sehingga Allah menggandeng khusus deh, orang yang sudah 40 tahun amal solehnya enggak sembarangan. Mana ada Ustadz amal soleh yang sembarangan? Bukan begitu maksudnya. Artinya amal solehnya itu betul-betul sudah tardah, karena sudah ini mendekati kematian. Jadi amal solehnya betul-betul amal soleh yang betul-betul saleh gitu lah, dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, Pak. Wa aslih li fi dzurriyyati. Kalau sudah 40 tahun, yang diingat, yang dipikirkan terus adalah bagaimana ya anak-anakku, bagaimana ya keluargaku, bagaimana ya nasib kesalihan agama anak-anakku sekalian. Ini wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, aslih, perbaiki ya Allah kondisi hamba ini, wa dzurriyyati, fi dzurriyyati, dan kondisi anak keturunan hamba. Itu, Pak. Kalau sudah 40 tahun, Pak, seorang ayah ini pasti sudah ya 40 tahun ini sudah berpikir untuk islah kesalihan dzurriyyahnya. Kalau masih ada orang yang 40 tahun sebagai ayah, dia masih sibuk dengan kemaksiatannya, masih dia terlena dengan dosa-dosanya, kemudian tidak memikirkan nasib agama anak keturunannya, ya salam, alamat ya, ini penting, alamat. Karena itu Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah, kemudian iqra ya Muhammad, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, pada usia berapa, Pak? 40 tahun. Baca wahai Nabi Muhammad, agungkan Tuhanmu, besarkan asma Allah, kuatkan imanmu, ajak keluargamu juga menanamkan nilai-nilai tauhid seperti Sayyidina Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun azim. Anakku jangan syirik, anakku jangan bermaksiat, anakku jangan berkhalwat, anakku jangan mendekati maksiat laki perempuan tanpa yang tidak boleh, sejenis ajnabi ya, ajnabi. Wah, waktunya ini padahal masih banyak ya, sedikit aja ya, sedikit lagi Bapak jamaah yang dirahmati Allah. Intinya adalah wa minas sa'adah, bahagia itu, Pak, ayyatula umruhu al-'abdi, kalau ada sisa-sisa tambahan umur dari Allah, hatta yarzuqahu Allahul inabah, Allah kemudian berikan karunia rezeki kepadanya untuk sadar dan kembali kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi
wadkhuli jannati. Inilah penutup kajian singkat pada malam hari ini, kitab Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah karya Syekh Al-Qurtubi, sahibut tafsir Al-Qurtubi, sang penulis tafsir Al-Qurtubi, tafsir yang luar biasa. Jamaah dirahmati Allah, beliau berpesan dengan menukil hadis Nabi dari Bazzar dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu kemudian berangan-angan mati. Fa innal mauta haul al-muttala' syadid. Kematian itu sekali lagi al-khauf, penuh dengan misteri dan ketakutan, wal amru syadid, dan perkara saat itu adalah sangat-sangat syadid. Kemudian yang terpenting adalah pesan Rasulullah adalah bagaimana kemudian mengisi akhir kehidupan kita dengan taubat. Kami lanjutkan pesan Allah dalam surat Al-Ahqaf yang keberapa tadi Pak? Setelah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, selaras dengan hadis Nabi ini. Kemudian sadarkan diri kita Pak, kalau sudah 40 tahun ke atas, sampaikan kepada Allah, ya Rabbana inna, sesungguhnya kami ya Allah kembali bertaubat kepadamu. Kemudian hamba menjadi orang-orang yang muslimin, berserah diri kepadamu seperti Nabi Ibrahim dan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasal berikutnya penjelasan tentang al-mautu laisa bi'adamin mahdin wala fana'in sarfin wa innama huwa inqita'u ta'alluqir ruhi bil badani wa mufaraqatuhu wa hilulatu bainihima, ya, wa tubdalu halin wa intiqalun min darin ila darin wa huwa min a'zamil masaibi wa qad sammahu Allah ta'ala musibatan fi qawlihi fa asabatkum musibatul maut fal mautu huwal musibah al-'uzma war raziyatul kubra. Ini mungkin kita jelaskan pada pertemuan berikutnya, bahwa kematian kata Allah adalah musibatul maut, fal mautu al musibah al udma, kematian adalah musibah yang terbesar, war rizyatul kubra, ya, kematian yang besar, musibah yang besar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini barangkali yang bisa kita kaji bareng-bareng. Mudah-mudahan kita semua dengan kematian ini betul-betul menjadi nasihat. Pelajaran kematian ini betul-betul menjadi nasihat kita untuk lebih giat lagi, bukan untuk lebih lalai lagi dalam menjalankan kebaikan-kebaikan. Dan yang terpenting, jangan melakukan kejahatan seperti yang Allah pesankan dalam Quran surat Taha. Jangan menjadi orang-orang yang mujrim, banyak kejahatannya. Bahaya. Kalau sudah banyak kejahatan, banyak dosanya, maka dia akan menjadi orang-orang yang bangkrut. Kalau sudah bangkrut, maka apa yang akan terjadi? Dia akan menjadi penduduk neraka yang akan merugi selama-lamanya. Demikian, hadanallah wa iyyakum ajma'in, para jamaah yang hadir ataupun yang online, mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah dalam ketaatan kepada Allah, dalam ketakwaan kepada Allah. Yang muda kita saling mendoakan. Kita enggak tahu, yang muda yo mati, yang tua apalagi kan? Muda mati, tua juga mati, kaya mati, miskin mati. Kata Ustadz Dery, yang kaya juga mati, yang miskin juga mati. Kan gitu. Nah, karena itu kematian sekali lagi menjadi semangat. Baik, kita akhiri dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Bismillah.